Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita bertemu di kuliah kuliner dietetik. Hari ini kita akan membahas mengenai sayuran dan buah-buahan, bagaimana pemasakan sayuran dan pengolahan buah-buahan. Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat dan meskipun sudah mulai bosan ada di rumah, tapi kita harus tetap jaga kesehatan dan hindari dulu untuk pergi-pergi keluar. Slide ini adalah slide Bu Dewi, tapi saya akan coba untuk menjelaskan. Slide ini tidak berganti dari tahun lalu, mungkin sama. Hanya saya akan menambahkan beberapa hal melalui penjelasan secara audio dan Anda bisa mencatatnya. Jika berbicara tentang sayuran, tentu Anda mengenal berbagai jenis sayuran di negara kita, baik itu sayuran yang berasal dari daun, dari bunga, batang, atau akar. Sayuran segar sendiri berperan menyediakan vitamin, mineral, atau serat, serta mempunyai khasiat lain untuk kesehatan. Berbagai jenis sayuran ya berupa sayuran daun, sayuran bunga, sayuran buah, sayuran umbi yang diambil dari akarnya atau sayuran polong, itu semua mempunyai manfaat bagi tubuh kita. Dan tentunya anjurannya adalah mengkonsumsi beraneka ragam jenis sayuran, maka memudahkan kita mengkonsumsi setiap hari tanpa merasa bosan. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana metode pemasakan dan penyajian sayuran yang diterapkan agar sayuran dalam menu senantiasa bervariasi dan tidak menimbulkan rasa bosan ya. Seperti kita tahu bahwa warna, rasa, aroma, dan kekerasan sayuran itu berbeda-beda karena tadi jenisnya pun berbeda-beda. Ada yang diambil dari daunnya, ada yang dari bunga, batang, ataupun akar ya. Nah, di sini memang tujuannya menambah variasi makanan. Kalau kita hanya makan sayuran dari jenis dedaunan, mungkin rasa bosan itu akan cepat datang ya. Tapi lain halnya kalau variasi, kadangkala sayuran dalam bentuk buahnya ya, dagingnya, atau dalam bentuk batang atau ubi-ubian. Fungsi sayuran itu sendiri memperlancar pembuangan feses karena relatif tinggi serat ya dibandingkan zat gizi lain. Kemudian dibandingkan sumber bahan makanan lain ya, sayuran dan buah-buahan itu relatif tinggi serat. Kemudian sumber vitamin A, B, C dan beberapa mineral penting seperti Fe, kalsium, zinc, selenium dan lain-lain. Di dalam sayuran terdapat beta karotin yang merupakan bentuk awal dari vitamin A yang disebut provitamin A. Nah, di dalam tubuh, provitamin A tadi berfungsi sebagai penguat jaringan tubuh, membantu proses pertumbuhan dan juga penglihatan. Provitamin A banyak terkandung di dalam sayuran yang berdaun hijau ya, seperti bayam, daun singkong, daun kangkung, serta yang berwarna oranye sampai merah seperti wortel dan tomat. Semakin hijau warna sayuran, maka kandungan vitaminnya pun tentu akan semakin tinggi. Sayuran sebenarnya bisa disajikan dalam keadaan mentah ya, atau kita kenal dengan istilah lalap, atau bisa juga dimasak lebih dahulu sebelum dikonsumsi dengan direbus atau ditumis misalnya. Sayuran tertentu ada yang memiliki rasa, aroma, dan warna yang khas serta tajam ya.
Jenis sayuran yang sering disajikan dalam keadaan mentah apa misalnya selada, mentimun, kemudian kemangi. Nah, itu adalah jenis-jenis sayuran yang digolongkan sebagai sayuran lalap ya. Biasanya disajikan bersama dengan saus atau krim tertentu sebagai salad atau misalnya dengan sambal. Apa saja? Yang pertama adalah pembungkus sayuran itu diganti ya. Jadi ketika kita beli misalnya dari pasar atau dari penjual, sebaiknya diganti dengan yang lebih bersih atau lebih baru, entah kertas atau kardus ya. Kemudian bersihkan bagian sayuran yang sudah rusak atau memar, dibuang saja. Kemudian hindari membuang batang atau kulit bagian luar sayuran, itu tidak usah dipotong. Tidak perlu dicuci karena dikhawatirkan sayuran akan jadi lembab ya, dan itu ada potensi untuk tumbuhnya mikroba. Sayuran yang dicuci karena terlalu kotor itu harus segera ditiriskan ya, tiriskan kering sampai tadi tidak ada potensi lembab. Kalau penyimpanannya bisa pada suhu kamar ya, pada suhu rendah atau dengan merendam pangkal batang sayuran ya. Itu juga bisa menjadi salah satu alternatif penyimpanan sayuran. Sayuran yang disimpan pada suhu kamar itu misalnya jenis sayuran umbi ya, seperti bawang merah, bawang putih, lobak ya, itu bisa dalam suhu kamar, mereka aman ya. Kemudian tempat penyimpanan harus kering, tidak terkena cahaya matahari langsung, dan ada sirkulasi udara yang baik tadi supaya tidak lembab, tumbuh jamur ya. Kalau kondisinya lembab itu akan mempercepat kerusakan, sedangkan cahaya dapat merangsang pertumbuhan tunas-tunas ya. Jadi misalnya kayak kentang itu bisa, kalau penyimpanannya tidak tepat, dia berubah warna jadi hijau. Kemudian bila disimpan di tempat yang terkena cahaya ya, juga akan membentuk solanin yang ini beracun. Jadi diletakkan dengan cara dihamparkan saja pada tampah atau keranjang yang besar supaya kena angin ya. Kalaupun harus dibungkus, itu demi kebersihan sebaiknya digunakan Anda beri plastik yang agak berlubang supaya ada pertukaran udara. Kalau memungkinkan penyimpanan untuk bawang merah, bawang putih, kalau tidak bisa dihamparkan tadi di tampah atau keranjang yang besar, yang luas ya, itu bisa dengan cara digantung. Nah, penyimpanan pada suhu rendah itu dilakukan bisa di lemari pendingin. Ini disimpan pada suhu 5-8 derajat Celcius. Cara ini memang mampu menghambat respirasi dan metabolisme sayuran, proses penuaan dan pelayuan ya, itu bisa terhambat, kerusakan mikroba, pertumbuhan jamur ya. Itu asalkan lemari pendinginnya pun bersih ya. Kalau mau menyimpan di dalam lemari pendingin ada beberapa cara. Sayuran yang akan disimpan dibersihkan dulu, sayuran dipisahkan menurut jenisnya ya, jadi tidak dicampur baur jadi satu agar tidak terjadi reaksi yang tidak kita kehendaki ya. Kemudian diletakkan di bagian paling bawah atau crisper ya, ruangan lemari es di paling bawah yang dirancang memang untuk menyimpan
sayuran biasanya bentuknya itu lebih besar dibandingkan bagian lain ya. Bila ruang penyimpanan bagian bawah itu tidak cukup, maka sayuran yang tahan suhu rendah ya seperti lobak, wortel, kubis, terong itu bisa disimpan pada rak di atas pendingin atau di bawah chiller juga tidak apa-apa tentunya, tapi jangan terlalu lama, harus segera diolah ya. Setiap kemasan sayuran sebaiknya disusun dengan baik, diusahakan terletak dalam kondisi agak tegak supaya tidak saling tumpang tindih. Ini juga potensi lembab dan potensi tumbuh jamur. Kemudian sayuran yang membutuhkan suhu lebih rendah silakan diletakkan di paling belakang. Selain karena adanya mikroba, sebenarnya ada 2 jenis kerusakan lain yang disebabkan dari faktor dari dalam sayuran dan akibat penyimpanan yang terlalu dingin serta dalam waktu yang lama, yaitu chilling injuries dan freezing injuries. Chilling injuries itu kerusakan yang disebabkan terbentuknya toksin yang bersifat meracuni sel-sel yang akan mati dan akibatnya sayuran membusuk. Jadi kadang-kala kita tidak sadar, lupa punya sayuran di lemari es, setelah mau kita pakai kenapa sayuran yang ada di lemari es itu bisa busuk ya, sayurannya membusuk. Ini ada namanya chilling injuries ya. Jadi kerusakan karena terbentuk toksin dari sayuran itu sendiri sehingga meracuni sel-sel dan menyebabkan sayuran itu membusuk. Begitu. Sebenarnya dalam keadaan normal toksin dinetralkan oleh asam askorbat yang ada di dalam sayuran itu sendiri. Namun ya dalam keadaan dingin pembentukan toksin ini semakin cepat dan sebaliknya pembentukan asam askorbat itu justru akan menurun. Nah ini efek dari penyimpanan sayuran di dalam lemari pendingin. Sehingga jumlah asam askorbat yang seharusnya bisa menetralisir toksin itu tidak cukup. Ada juga adalah freezing injuries, itu kerusakan akibat adanya pembentukan air di dalam sel sayuran yang terus-menerus membesar sehingga sel-selnya ini mengalami dehidrasi dan mengering. Anda mungkin juga pernah melihat kondisi sayuran ketika mau dipakai karena terlalu lama di dalam lemari es itu kering tapi busuk ya. Nah, ini menyebabkan protein rusak dan enzim kehilangan fungsinya. Nah, akhirnya sel-selnya mati dan busuk. Tadi saya katakan ada penyimpanan dengan merendam pangkal batang pada sayuran, misalnya bayam, kangkung, sawi, daun katuk, singkong, asparagus ya. Batang sayuran yang akan disimpan tadi dipotong sekitar 1 cm agar proses penyerapan air saat direndam itu dapat lebih lancar ya. Kemudian sayuran disusun tegak saja, jangan tidur ya. Seluruh bagian akar dan batang itu terendam seluruhnya di dalam air ya. Penyimpanan cara ini memang tidak bisa tahan lama. Biasanya hanya sekitar 1-3 hari saja. Nah, kira-kira itu penjelasan berdasarkan pengelompokan sayuran ya. Ibu harap setelah penjelasan mengenai penyimpanan sayuran itu Anda bisa mengerti bagaimana cara menyimpan sayuran dan buah dengan baik sehingga bisa mempertahankan umur simpan dari sayuran itu sendiri dan tentunya menjaga nilai gizinya. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mengolah sayuran dengan baik. Nah, ada beberapa perubahan pada sayuran akibat proses pemasakan. Tentunya tekstur ya, tadinya keras bisa jadi lunak. Kemudian aroma, ada beberapa sayuran yang mungkin muncul aroma tertentu. Rebung ya, kemudian brokoli
Nah, ini kan ada khas aroma-aroma tertentu. Kemudian warna, ada yang meninggalkan warna hijau, merah, kuning, coklat. Dan tentunya perubahan yang terpenting adalah zat gizi, karena ada beberapa zat gizi yang tidak tahan terhadap panas. Sebaiknya ya, yang perlu dipikirkan juga pada pengolahan sayuran tidak hanya menyangkut rasa dan aroma saja, ya, tetapi juga nanti diperhatikan bagaimana cara penyajiannya. Nah, ini butuh skill ya, butuh trik tertentu penyajian sayuran supaya enak dilihat ya, menggugah selera. Karena sayuran itu memang banyak digunakan sebagai sebagai menu utama, ada juga yang menggunakannya sebagai garnish atau penghias ya, untuk pelengkap dekorasi sajian makanan. Bisa dibentuk, mungkin diukir ya, disusun sedemikian rupa sehingga ada berbagai model hiasan. Misalnya timun, tomat ya, cabai itu bisa disusun dalam bentuk yang indah ya, kemudian disajikan. Untuk mengolah sayuran menjadi satu masakan itu tentu Anda juga harus memilih sayuran sesuai dengan kriteria dan memahami sifat-sifatnya. Tadi kita sudah belajar sayuran itu ada yang berasal dari daunnya, buah, bunganya, biji atau polong, batang atau tunasnya, dan akar. Kenapa kita harus tahu pengelompokan ini? Karena sayuran berdasarkan pengelompokan tadi tentu akan berbeda karakteristik, ya, termasuk tadi teksturnya, tingkat kekerasan. Ya. Jadi misalnya sayuran yang dari akar atau umbi pasti akan lebih keras dibandingkan ketika kita nanti pengolahannya adalah sayuran yang berasal dari daun. Ya, itu berbeda. Perubahan tekstur. Nah, yang pertama ya, tadi perubahan tekstur karena ada jenis serat yang berbeda yaitu selulosa dan pektin. Nah, ini tentu akan berubah ya setelah terjadi pemanasan. Yang tadinya keras bisa jadi lunak ya, atau mengental ya. Ini karena ada jenis serat yang terkandung di dalam masing-masing sayuran itu sendiri. Jumlah dan kadar seratnya tentu bervariasi berdasarkan jenis sayuran itu sendiri. Kemudian komposisi serat dalam sayuran yang sama, misalnya, jadi selain jenis sayuran yang membedakan kandungan serat, komposisi serat dalam sayuran yang sama pun bisa berbeda tergantung dari usia si sayuran. Misalnya, ketika kita memilih wortel yang tua dibandingkan dengan wortel yang muda, itu seratnya lebih tinggi wortel yang lebih tua, sehingga mungkin merebusnya pun butuh waktu yang lebih lama dibandingkan wortel yang muda. Nah, sehingga kita perlu memilih juga ya, misalnya seperti sayuran daun. Nah, itu pilih sebelum nanti kita pengolahan ya. Daunnya tidak terlalu tua, kemudian batang daun itu mudah dipatahkan, kemudian daun itu tidak banyak yang sobek atau berlubang-lubang ya.
warnanya cerah, tidak kusam dan belum menguning. Misalnya kalau bayam hijau ya cari yang warnanya hijau, bukan yang banyak kuningnya ya. Kemudian sayuran buah juga yang pilih yang tidak memar, tidak pecah, tidak berair, tidak busuk ya. Kemudian untuk cabai tomat itu bisa dipilih yang sudah tua atau masak. Untuk lalap dipilih memang yang muda ya. Sayuran polong itu polong sayuran dipilih yang masih muda, kemudian batas antara biji yang belum jelas, polong mudah dipatahkan, tidak berlubang dan berbintik, dan untuk polong yang diambil bijinya dipilih polong yang sudah tua. Sedangkan untuk sayuran umbi juga jangan pilih yang berlubang-lubang dan jangan pilih umbi yang lunak, yang busuk ya atau berair. Jangan yang pilih lunak sekali, jadi lunaknya itu karena ada resiko terjadi busuk dan berair. Untuk perubahan tekstur tentunya terjadi pada sayuran yang diolah dengan menggunakan suhu yang panas ya. Tapi kalau sayuran yang diolah dalam keadaan mentah, nah itu tentunya tidak terjadi perubahan tekstur ya. Misalnya seperti tauge, selada, kacang panjang, timun ya, yang dibuat salad atau misalnya dibuat lalapan ya. Pemasakan sendiri sebenarnya kan tujuannya salah satunya tadi melunakkan tekstur sayuran, kemudian mematikan kuman dan menghilangkan zat yang bersifat racun yang mungkin terdapat dalam sayuran ya, dalam sayuran itu sendiri. Dan tentunya pada proses pemasakan tadi protein dan karbohidrat akan terurai menjadi komponen yang lebih sederhana yang memudahkan proses pencernaan di dalam tubuh ya. Kita lihat lagi tadi untuk melunakkan, sedangkan cara mengeraskan tekstur untuk mengeraskan tekstur bisa dengan penambahan asam ya, itu pemasakan sayuran menjadi lebih lama. Misalnya air jeruk, ditambahkan air jeruk, air cuka atau saus itu bisa mengeraskan tekstur, atau penambahan gula karena bisa mengeraskan tekstur selulosa pada sayuran. Contohnya adalah manisan yang direndam ya di dalam air gula, itu teksturnya akan menjadi lebih keras. Nah, ada kehilangan aroma sayuran yang tentunya kalau ini terlalu lama dilakukan, pemasakan dengan suhu yang tinggi, ini akan mengurangi cita rasa dari si sayuran itu sendiri. Ada cara untuk mengontrolnya, Anda bisa melakukan proses pemasakan secepat mungkin. Apalagi tadi misalnya tergantung dari jenis sayuran apa yang kita olah. Jadi misalnya kalau kita masak sayuran yang berasal dari daun, misalnya bayam, Anda tidak perlu masak terlalu lama dibandingkan ketika Anda memasak rebung. Kemudian menggunakan air yang mendidih, jadi betul-betul mendidih, baru masukkan sayur ya, dan sedikit garam. Air sesedikit mungkin supaya aromanya tidak
hilang dengan banyaknya air, ya itu akan menghilangkan aroma. Bila mungkin yang bagus lagi adalah melakukan metode pemasakan dengan pengukusan. Dengan penambahan sedikit minyak itu bisa mencegah perubahan aroma. Untuk aroma yang kuat itu rebus dengan air yang banyak dan tutup pancinya dibuka, ya. Itu cara untuk mengurangi aroma yang kuat pada pengolahan. Sedangkan kontrol perubahan warna putih atau antosantin, ya, itu pH tinggi atau basa, itu warna akan menjadi kuning. Kalau pH rendah asam, warna tetap putih atau malah justru tidak berwarna. Contohnya adalah kentang, bawang, kembang kol, lobak, dan ketimun. Kemudian warna merah, ungu, atau biru, antosianin. Ini sebenarnya pigmen warna dipengaruhi bisa karena konsentrasi antosianin itu sendiri. Rendah itu kalau warnanya ungu, tinggi warna ungu tua atau kehitaman, ya. Kemudian pH keasaman, ya, itu rendah warna merah, netral warna biru, tinggi warna putih. Contohnya terong atau beet, ya. Anda kalau masak beet, ya, misalnya bikin jus beet atau puding beet, ya, ketika melakukan perebusan, maka warna dari beet itu akan ikut luntur, ya. Jadi sebaiknya dilakukan pengukusan, meskipun di dalam pengukusan pun air yang untuk mengukus yang di bawah itu masih ada kemungkinan juga tetesan pigmen warna dari si beet itu ikut luntur, tapi tidak sebanyak ketika beet itu direbus. Mengenai penyiapan dan sayuran buah, sebelum Anda mengolah tadi, ada hal-hal yang perlu Anda perhatikan juga. Tentunya Anda akan melakukan persiapan terlebih dahulu, ya, seperti penyiangan, ya, dengan potong-potong kecil, menghilangkan bagian-bagian yang tidak digunakan, ya, atau pencucian, kemudian pemotongan dan pengirisan sayuran, ya. Nah, sayuran sendiri memiliki bagian yang tidak seluruhnya akan dimanfaatkan atau akan kita konsumsi. Kulit, akar, ya, batang tua, daun tua itu kan pasti kita akan hilangkan. Sehingga perlu adanya penyiangan atau istilahnya pemisahan bagian yang tidak kita makan, ya. Nah, kegiatan penyiangan sayuran itu dengan cara membuang bagian sayuran yang membusuk atau rusak. Setelah itu membuang bagian akar sayuran bila ada, ya, bagian kulit atau batang yang tua atau keras. Nah, itu dibuang saja. Kalau sayuran yang harus dibuang kulitnya tentu akan ada pengelupasan, ya, ada pengupasan. Sebelum sayuran dikupas itu sebaiknya dicuci terlebih dahulu untuk menghilangkan kotoran yang melekat, ya. Dengan cara ini sebenarnya diharapkan daging sayuran itu tidak terlalu kotor setelah dilakukan pengupasan. Sebaiknya sayuran juga dikupas setipis mungkin, ya. Dengan cara ini diharapkan bagian sayuran itu tidak banyak berkurang, mengingat bagian bawah kulit itu cenderung memiliki nilai gizi yang lebih tinggi dibandingkan bagian dalam, misalnya pada kentang, wortel, lobak, labu siam, dan mentimun. Jadi iris kulitnya jangan tebal-tebal, tipis saja, ya. Pengupasan sebaiknya juga dilakukan menggunakan alat yang terbuat dari stainless steel, itu untuk menghindari
terbawanya ion-ion logam yang dapat mempercepat adanya reaksi Browning. Nah, kita sering lihat buah atau sayuran buah ya tertentu yang dipotong menggunakan pisau yang terbuat dari misalnya kentang ya, kita potong pisau yang terbuat dari logam. Ini logam tadi ion-ionnya akan terbawa dan mempercepat reaksi Browning sehingga warna sayuran tadi menjadi kecoklatan. Misalnya tadi contohnya kentang yang sering kita lihat. Reaksi Browning juga terjadi bila sayuran itu sudah dikupas, ya. Tadi misalnya kentang atau wortel, kemudian bereaksi dengan udara. Nah, jadi kalau habis dikupas harus segera diolah atau kalaupun harus ada waktu tunggu, maka simpan di dalam suhu yang tepat, ya. Jadi jangan dibiarkan terkena udara terlalu lama. Atau bisa juga Anda melakukan setelah menghindari reaksi tadi ya, setelah dikupas sayuran direndam di dalam air untuk mencegah terjadinya browning ya, terutama sayuran umbi. Begitu setelah dilakukan penyiangan, dicuci bersih, itu tujuannya memang membuang kotoran, kemudian kita tahu untuk mengurangi residu pestisida ya. Itu sebaiknya juga yang bagus adalah menggunakan air mengalir dan wadah yang berlubang agar sayuran itu tidak terendam di dalam air. Jadi bukan menggunakan wadah yang tertutup kemudian diberi air, dicuci di dalam wadah itu kemudian airnya dibuang. Ya, bukan seperti itu. Itu justru akan menampung dari pestisida yang terkandung di dalam sayuran. Jadi gunakan air mengalir supaya air yang menyentuh sayuran tadi untuk mencuci sayuran langsung turun, terbuang ya. Jadi gunakan wadah yang berlubang kemudian airnya mengalir ya. Bukan dalam wadah yang tertutup. Kalau perendaman sayuran itu dapat memperbesar juga kandungan zat gizi yang larut dalam air. Ini bisa juga terjadi sehingga hindari merendam sayuran dalam waktu lama ya. Kalau ulat atau kutu pada sayuran itu bisa juga dihilangkan dengan merendam dalam air yang diberi garam. Setelah dicuci, kemudian biasanya kita lakukan pemotongan sesuai dengan masakan yang akan kita buat ya. Bila sayuran dipotong menjadi bagian yang lebih kecil permukaannya tentu semakin luas ya, sehingga kehilangan zat gizi itu menjadi makin banyak. Pada dasarnya pemotongan sayuran itu kan bertujuan memudahkan proses pengolahan berikutnya, memudahkan memakannya, masaknya juga mudah ya, kemudian memperindah penampilan saat disajikan ya, sehingga sekarang banyak banget jenis variasi pemotongan, misalnya potong halus atau potong lembut, kemudian potong dadu, potong korek api ya, dan masih banyak variasi lainnya ya. Anda mungkin dapat lihat ya di beberapa metode pemasakan yang sekarang banyak tersedia di YouTube ya, bagaimana model-model pemotongan sayuran ya. Tapi tadi tentu kita harus mempertimbangkan ya, semakin kecil ya menjadi bagian yang lebih kecil, permukaannya tentu semakin luas sehingga kehilangan zat gizi itu menjadi semakin banyak ya. Tapi kalau potongnya terlalu besar pun tentu akan menyulitkan dalam proses pengolahan atau pemasakan, penyajian juga menjadi tidak menarik ya. Itu. Kemudian sebelum kita ke bagaimana cara memasak sayuran yang baik, mungkin
Anda juga harus mengenal bagaimana metode yang cocok digunakan untuk memasak sayuran ya. Ada beberapa metode yang mungkin sudah sering Anda lakukan juga. Ada metode boiling, itu berarti merebus, steaming, berarti mengukus, sauting, menumis, kemudian stir frying, ya, itu cah sawi, cah brokoli ya. Braising itu disemur, penyemuran, jadi pakai kuah sedikit, kemudian diberi gula ya dan kecap. Ada stewing, setup ya, penyetupan, stewing. Kemudian frying, digoreng. Jadi ada yang deep frying, dikasih tepung ya. Kemudian blanching ya, pemblansiran. Perebusan itu pemasakan sayuran dengan menggunakan air dengan suhu kurang lebih 100 derajat Celcius. Bisa berupa air saja, santan, atau air susu, atau kaldu. Dan perebusan ini memang metode yang sering dilakukan untuk memasak sayuran ya, sehingga sayuran itu dikenalnya istilahnya ya berkuah, itu karena ada airnya, atau proses pemasakannya itu adalah perebusan ya. Itu dengan cara sayuran dimasukkan ke dalam air yang telah mendidih, dimasak dalam panci sampai mendidih kembali ya. Kemudian selanjutnya sayuran dimasak hingga matang ya. Kalau sayuran yang dimasak termasuk jenis yang lunak, sebaiknya panci dalam keadaan terbuka. Jadi tidak perlu kita tutup ya. Kalau itu sudah jenis sayuran yang gampang lunak, dibuka saja. Untuk merebus sayuran yang berwarna hijau, sebaiknya dilakukan pada panci yang terbuka. Selama perebusan itu akan terbentuk asam volatil yang dapat menurunkan pH atau derajat keasaman, dan penurunan pH tersebut dapat mengakibatkan perubahan warna sayuran dari hijau menjadi kecoklatan ya. Selain itu, ternyata asam volatil tadi juga akan bereaksi dengan pektin yang terdapat dalam sayuran sehingga sayuran itu jadi liat ya. Nah, kalau panci perebus dalam keadaan terbuka, asam volatil tadi akan menguap keluar sehingga warna hijau itu tetap dapat dipertahankan. Jadi tujuannya memang untuk kontrol warna dari si sayuran itu supaya warnanya tetap bagus ya, tetap hijau. Itu salah satu teknik cara memasak perebusan, dengan teknik perebusan. Kemudian kalau pengukusan, itu bahan makanan sayur yang tidak bersentuhan langsung dengan air, tapi menggunakan uap dari air mendidih. Jadi ada pembatasnya. Kalau panci, tengahnya ada pembatas, bawahnya itu adalah air mendidih, kemudian atasnya baru sayuran yang akan kita rebus. Alatnya biasanya Anda kenal dengan nama dandang ya. Jadi pakai dandang untuk mengukus. Nah, sebelum sayuran dimasukkan, sebaiknya air perebus ini dididihkan terlebih dahulu. Ya, jadi di bawahnya air tadi itu mendidih dulu, baru dimasukkan sayuran tadi di atas panci perebusan. Jadi metodenya seperti itu ya. Untuk pengukusan sayuran berwarna hijau, ingat sekali lagi jangan ditutup terlalu rapat ya. Karena metode pengukusan sayuran itu juga bisa mengurangi kandungan gizi yang hilang ya. Sedangkan penumisan itu metode yang sering dilakukan juga untuk memasak sayuran, itu seperti yang ada di gambar ya. Sebagai pengantar panas, Anda bisa gunakan minyak goreng, margarin ya, atau mentega. Selain sebagai media panas, penghantar panas tadi, itu juga sebenarnya memberikan taste ya,
rasa pada masakan itu lebih gurih. Penumisan sayuran itu ternyata karena tadi kita ada penambahan minyak, itu kan lemak ya, mentega, margarin, maka ada penambahan kalori di dalam kandungan sayuran itu sendiri. Misalnya kalau kita mau meningkatkan asupan sayur pada kelompok tertentu ya yang tidak suka sayur karena taste-nya, tapi kita juga butuh meningkatkan asupan sayur, misalnya pada atlet ya, dengan taste yang lebih enak dan kalori yang lebih tinggi, maka metode penumisan itu bisa jadi salah satu alternatif. Dalam melakukan penumisan itu digunakan apinya yang sedang saja, jadi jangan terlalu panas. Berbeda dengan merebus karena menghantarkannya itu kan air yang cukup banyak ya. Kalau metode penumisan itu kan minyaknya sedikit saja sehingga Anda tidak perlu menggunakan suhu yang terlalu tinggi ya. Apinya sedang saja supaya apa? Minyaknya tidak sampai berasap. Nah, Anda mungkin pernah masak minyak sedikit dengan api yang cukup besar, itu akan menimbulkan tadi minyaknya tadi berasap. Nah, ini tandanya sangat panas dan zat gizi pada sayur itu juga akan cepat rusak. Jadi minyaknya apinya sedang saja, begitu sudah kelihatan cukup panas, tidak usah sampai berasap ya, baru bisa Anda masukkan bumbu terlebih dahulu, bawang dan lain-lain ya, teman-teman itu baru kemudian sayuran. Ya, jadi penumisan dilakukan memasukkan sayuran setelah minyak cukup panas. Setelah itu sayuran diaduk rata agar tujuannya minyak membasahi seluruh permukaan sayuran. Kemudian wajan ditutup sebentar saja. Begitu tampak uap panas menekan tutup wajah dibuka, ya biasanya nanti berair, ya ada air-airnya sedikit. Itu proses penumisan selesai. Jadi tidak perlu terlalu lama seperti perebusan atau pengukusan. Ada lagi tadi sistem yang hampir sama seperti penumisan adalah cah ya, cara cah. Itu sebenarnya mengadopsi metode yang sering dilakukan umumnya pada masyarakat di China ya. Tujuannya apa? Cara cah ini adalah metode pemasakan sayuran di mana warna, rasa, dan nilai gizi sayuran itu bisa dipertahankan dengan baik ya. Karena sayuran cah itu memang sebaiknya langsung disajikan setelah dimasak. Jadi nggak enak kalau dikonsumsinya terlalu lama jedanya dari waktu setelah pemasakan ya. Hampir sama dengan penumisan, tapi biasanya kalau Anda lihat orang-orang Cina yang memasak dengan metode cah itu api yang digunakan besar ya dan dengan pengadukan yang tanpa henti, jadi terus aja ya dimasak ya, tidak ada jeda untuk ditutup, dihentikan, tidak. Jadi apinya memang besar tapi diaduk terus dan cepat prosesnya. Pengadukan tanpa henti sampai sayuran masak, dan sayurannya itu biasanya masih renyah ya, renyah, gurih. Tapi memang ya kekurangannya adalah ada resiko kehilangan zat gizi ya. Maka setelah proses pemasakan cah sebaiknya harus disajikan dan dikonsumsi. Kemudian ada lagi penyetupan sayuran, itu menggunakan api kecil ya. Setelah sayuran direbus, digoreng atau ditumis terlebih dahulu ya. Biasanya diperlukan untuk menyetup itu cukup lama sampai sayuran jadi lunak, bumbu-bumbu meresap ya. Cara pemasakan metode ini tidak disarankan karena kandungan zat gizi yang terkandung di dalam sayuran itu akan banyak hilang. Selain itu memang warna sayuran juga tidak menarik ya. Sayuran yang biasa disemur itu misalnya kentang, itu sampai lunak banget warnanya, sampai sudah kecoklatan ya, tapi kandungan zat gizinya banyak yang hilang. Misalnya tadi kentang. Menggoreng ini juga
salah satu cara meningkatkan kalori dari sayuran dan merubah taste ya. Menggunakan minyak goreng yang banyak dan panas. Tapi cara ini sebenarnya jarang ya digunakan untuk sayuran, kecuali mungkin beberapa jenis sayuran yang bisa dibuat keripik seperti bayam atau jamur ya, jamur crispy bayam. Sekarang sih sudah banyak sayuran-sayuran daun yang kemudian diberi tepung dan digoreng ya. Kalau memblansir itu merupakan metode pemasakan yang berasal dari Perancis. Ini tujuannya menghasilkan sayuran yang renyah dan berwarna cerah, sehingga cocoknya diterapkan tuh pada sayuran yang disajikan setengah matang kayak lalap, gado-gado, karedok, ya, apalagi salad ya. Misalnya contohnya adalah kacang panjang, kubis, kol, buncis, wortel. Nah, itu bisa diblansir ya. Kalau dalam pemblansiran, sayuran dimasukkan sebentar 3-5 menit ke dalam air mendidih, kemudian diangkat. Bleaching ya. Jadi bukan dipanaskan dalam waktu yang lama. Jadi hanya ditaruh di dalam air mendidih 3-5 menit saja ya. Kemudian diangkat, dimasukkan ke dalam air es. Ya. Lama waktu yang diperlukan tergantung pada jenis dan sifat sayuran ya, tapi biasanya sih tidak lebih dari 10 menit. Oleh sebab itu, pemblansiran untuk masing-masing jenis sayuran biasanya dilakukan secara terpisah. Jadi nggak sama antara wortel, tauge misalnya ya, kubis, ya sebaiknya bleachingnya sendiri-sendiri. Dilakukan sendiri-sendiri, terpisah agar tekstur sayuran itu sesuai yang kita inginkan ya, karena tadi masing-masing berbeda karakteristiknya. Itu tadi sekilas mengenai cara memasak sayuran ya. Sebaiknya tidak terlalu matang sekali dekat waktu penyajian. Kalau ingin kematangan yang sama maka potongannya harus ragam. Bagian batang didahulukan dulu ya, sayuran yang berasal dari batang. Kemudian jangan memasak sayuran secara bersamaan ya. Kalau tadi misalnya butuh yang cara pemblansiran ya, maka sesuaikan dengan karakteristik masing-masing sayuran, tidak dilakukan secara bersama-sama. Itu mungkin tentang sayuran ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara menyimpan, bagaimana cara mengolah persiapan ya sebelum diolah, bagaimana proses pengolahan ya dari masing-masing pengolahan tadi caranya ya. Kemudian bagaimana sebaiknya menyajikannya. Bisa kita simpulkan apa saja tadi, sayuran tentu mudah rusak ya, sehingga kita perlu pengolahan dan proses pengawetan dan harus dilakukan secara benar. Ingat, sayuran banyak vitamin dan mineral yang larut air, sehingga Anda harus bisa mengolahnya dengan tepat. Untuk memperpanjang masa simpan sayuran bisa dilakukan dengan penyimpanan yang benar dan pengawetan sayuran. Bisa dilakukan pengawetan itu bisa caranya dikeringkan atau difermentasi ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Beberapa metode pemasakan sayuran yang bisa diterapkan tadi sudah dijelaskan, ada boiling, ada steaming, salting, kemudian stir frying ya, pemasakan cah, kemudian braising, penyemuran, stewing, penyutupan, frying, kemudian blanching ya. Metode yang paling baik dalam menjaga tekstur, penampilan dan zat gizi adalah metode blanching ya, blanching. Tapi tentu bukan berarti itu saja yang harus Anda lakukan, tidak, bisa bervariasi atau kombinasi dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing metode.
Kemudian reaksi browning pada sayuran dan buah bisa dicegah dengan merendam sayuran atau buah dalam air atau larutan yang mengandung salah satunya adalah vitamin C atau air garamnya. Itu mungkin penjelasan mengenai sayurannya. Kemudian buah-buahannya. Dalam pengolahan makanan itu buah bisa digunakan sebagai campuran masakan, ya, sebagai buah yang campuran masakan itu buah yang diolah untuk menemani nasi, lauk dan sebagainya, ya. Atau misalnya tomat, ya, itu bisa. Atau makanan penutup disajikan di saat terakhir pada satu rangkaian hidangan, ya. Biasanya juga buah. Atau misalnya fresh, ya, disajikan fresh fruit, buah segar, ya, belum dimasak atau mungkin hanya dikeringkan saja, ya. Jadi langsung tanpa diolah secara khusus. Hampir sama dengan sayuran tadi, buah pun juga ada pengelompokannya. Hard fruit, daging buah agak kaku, keras, ya, contohnya apel, salak, ya. Terus kemudian apalagi misalnya yang jambu stone fruit, ya. Misalnya, ya, hampir sama dengan apel, ya, pear. Nah, itu juga hard fruit, ya. Kemudian ada lagi berry fruit. Berry fruit itu terdiri dari beberapa buah kecil-kecil dan berbatu, misalnya anggur, leci, blueberry. Kemudian stone fruit punya banyak biji dan menggumpal di dalamnya, misalnya jambu biji. Kemudian tropical fruit yang tumbuh di daerah iklim yang beriklim panas, misalnya pisang, pepaya, nangka, itu khas sekali di negara kita, ya. Penggolongan buah, ada yang dimakan sebagai buah, diolah jadi selada atau fruit salad, dibuat rujak, biasanya buah yang agak muda, ya, jadi rasanya belum manis, masih asam. Dibuat manisan yang direndam air gula atau sebaliknya asinan, atau diolah menjadi dodol, jadi dihaluskan, dicampur santan, gula, ya, dipanaskan. Sale pisang, ya, misalnya. Selai, atau digoreng, atau sebagai minuman, ya. Banyak sekali pengolahan buah, ya, dari mulai dimakan utuh dari buah itu sendiri sampai dibuat berbagai produk, dan tentu ini banyak yang tidak hanya ini, ya, pengolahan buah bisa lebih bermacam-macam lagi. Bagian dari menu yang berfungsi sebagai hidangan pembuka atau penutup, atau berdiri sendiri, atau sebagai selingan. Nah, kalau dilihat dari waktu penyajian, itu minuman dibagi menjadi long drink dan short drink. Apa bedanya? Long drink itu tidak perlu cepat-cepat diminum, ya. Tidak perlu cepat-cepat diminum,
Kemudian soft drink, minuman yang dihidangkan dalam jumlah sedikit pada gelas kecil, mengandung alkohol yang cepat menguap sehingga harus segera diminum. Nah, biasanya kalau di luar ya, penjamuan minum soft drink dengan menyatukan gelas mereka ya, kemudian misalnya anggur ya, langsung diminum. Sedangkan long drink dalam jumlah banyak, misalnya one glass atau one cup, dan tidak atau mengandung sedikit alkohol saja ya. Itu contohnya. Minuman panas itu ada yang tanpa isi dan yang dengan isi ya. Minuman panas dan minuman itu satunya adalah minuman dingin ya. Tanpa isi, ada yang dengan tanpa isi lainnya sih bisa ada lagi misalnya minuman seduhan dari rempah-rempah lainnya ya yang tidak disajikan dengan isi, misalnya beras kencur ya, hangat, kunir asem. Nah, itu juga salah satu minuman ya, atau misalnya secang ya, air rebusan secang dengan gula. Nah, itu juga minuman tanpa isi ya. Kalau dengan isi, Anda kenal wedang ronde, sekoteng, dan itu satunya wedang tahu ya. Wedang ronde itu minuman beraroma jahe, sebenarnya hampir sama dengan sekoteng ya, sama-sama beraroma jahe, hanya isinya yang beda ya. Kalau wedang ronde itu ada rondenya, jadi rondenya itu yang bulat-bulatan ya, dari tepung berisi tepung warna yang dibuat dengan berwarna-warni ya. Itu berisi biasanya di dalamnya ada yang tanpa isi, ada yang dalamnya itu kacang ya. Bisa kacangnya dihaluskan, sedikit dihaluskan, atau ada juga yang betul-betul kacang bentuknya bubuk ya. Kemudian ada kacang tanahnya, ada kolang-kaling, dan ada roti tawar. Nah, penuh banget. Ini juga jangan sampai menyajikannya hati-hati dengan roti tawar karena menyerap air. Nah, sehingga kalau tidak segera disajikan, ya, maka ketika disajikan terlambat, ini roti tawarnya akan menyerap air, sehingga saat disajikan itu airnya justru habis, sehingga tidak segar ya, kurang segar. Apalagi kalau suhunya tadi sudah tidak panas lagi ya. Sedangkan kalau sekoteng itu tidak ada rondenya tadi yang khas bulatan dari kanji tadi. Isinya adalah kacang tanah, ada kacang hijaunya. Nah, itu yang tidak ada di dalam ronde. Nah, kalau sekoteng itu kacang tanah, kacang hijau, kemudian ada pacar Cina dan potongan roti tawar. Ya, itu sekoteng. Kalau aromanya sebenarnya hampir sama karena base-nya adalah aroma jahe. Sedangkan wedang tahu itu dari tahu ya, dari tahu yang dibuat bukan tahu yang sering kita goreng itu ya. Tahunya tuh lembut banget ya, tapi airnya ini juga sama seperti lainnya ya, aroma jahe yang diberi gula ya. Kemudian tahunya ini memang dibuat tahu yang lembut ya, bukan yang berkulit. Sedangkan minuman dingin, cara mendinginkan bisa dengan diberi es batu saja atau difrapir. Itu ditempatkan dalam botol atau mangkok lalu dimasukkan ke dalam tempat yang besar
ember atau baskom peti yang berisi es batu atau dimasukkan di dalam lemari es. Sebenarnya memfrapir ini lebih bagus kalau sama-sama tujuannya adalah untuk mendinginkan. Ya, memfrapir ini lebih bagus dibandingkan diberi es batu karena relatif tidak merubah rasanya tidak berubah. Tapi kalau diberi es batu itu kan es batunya tadi mencair akan menambah komposisi air sehingga rasanya pun juga akan grade-nya akan turun ya. Berbeda dengan memfrapir yang tidak menambahkan es batu ya. Jadi hanya ditempatkan di mangkok yang besar yang di situ ada ember atau baskom atau petinya ya, yang ada esnya seperti di gambar itu. Itu minuman dingin tanpa isi ya, salah ketik. Jadi minuman dingin tanpa isi misalnya es sirup ya, es batu dalam gelas ya, itu gampang banget ya. Jadi tuang air perlahan agar tidak tercampur, nanti boleh nanti tamu yang mengaduk sendiri juga boleh, kita yang mengaduk juga tidak apa-apa. Kemudian soft drink, nah tapi kalau musim seperti ini sebenarnya pengen banget berbagai es ya, tapi harus kita hindari dulu supaya tidak batuk ya. Soft drink bisa dihidangkan dalam gelas yang sudah ada es batu atau didinginkan dalam lemari es, kemudian dihidangkan dengan botol dan sedotan. Sari atau jus buah, jadi buah diambil sarinya atau di blender, kemudian ditambah gula, dihidangkan dengan gelas tinggi ya, diberi sedotan, diberi hiasan misalnya jeruk ya, supaya lebih segar, atau lemon misalnya. Sedangkan yang dengan isi, nah ini kita jagonya nih ya, di Indonesia banyak sekali es buah atau minuman dingin yang memang dengan isi. Ada es buah, es cendol, es campur, es teler, es apalagi, es doger, es macam-macam ya, hampir setiap daerah mungkin punya ya. Kemudian koktail ya, itu yang dari buah dibuat dari beberapa buah ya atau lebih ya. Kemudian airnya juga dibuat khusus, bisa dari sirup rempah tertentu atau dari air gula. Mocktail itu campuran minuman tanpa alkohol seperti jus, sirup dan rempah-rempah, dapat berisi atau tidak ya.